Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi fikih. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah metodologi studi fikih yang beranggotakan saya sendiri, Dindana Yutasari, dan teman-teman saya Ika Fitriani, Jaziratul Faidah, dan Dwi Anita Lestari. Di sini kami akan membahas mengenai studi fikih dengan pendekatan komparatif. Pengertian pendekatan komparatif. Komparatif yang diadopsi oleh bahasa Indonesia dari bahasa Inggris yakni comparative, berasal dari bahasa Latin yakni comparativus, yang berarti kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Sedangkan menurut Paden mengemukakan arti komparatif yang lebih luas dan sistematis, yakni komparasi merupakan studi terhadap dua objek atau lebih dalam pengertian faktor yang sama. Suatu faktor yang sama di mana terkait secara baik dengan persamaan atau perbedaan antara objek-objek eksplisit dan implisit. Adapun pendekatan atau metodologi atau metode komparatif secara bebas diartikan sebagai pengoordinasian seluruh data yang sebanding secara tidak memihak dan tanpa prasangka, terlepas dari konteks atau masa. Kemudian ciri-ciri perbandingan. Kata comparison muncul dalam pembahasan kias atau analogical deduction. Secara langsung, kias tidak dipersamakan dengan perbandingan. Akan tetapi dalam perbandingan ada unsur kias dan dalam kias ada unsur perbandingan. Ketika kita menganalisis suatu topik untuk melihat ciri-ciri perbandingan, maka ada 3 kategori yang harus ada antara lain, yaitu yang pertama, sesuatu yang dibandingkan atau original case. Yang kedua, perbandingan atau a new case. Yang ketiga yaitu kesesuaian untuk diperbandingkan. Pendekatan komparatif dalam tradisi intelektual Islam dapat ditafsirkan bahwa pendekatan komparatif selalu muncul di kalangan intelektual baik dalam hal, bentuk, dan sifatnya. Hal tersebut dapat dilandasi dengan dasar-dasar berpikir, yakni A. Adanya keraguan untuk membuka peluang untuk adanya perbandingan antara satu dengan yang lainnya. B. Kalangan intelektual merupakan orang-orang yang selalu membutuhkan keberagaman pendapat atau argumentasi, prinsip keyakinan, madhab, dan agama lainnya. Kemudian untuk mengetahui adanya unsur komparatif, maka dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu satu, adanya ta'aruf atau definisi yang berbeda dalam berbagai masalah atau suatu ilmu. Yang kedua, adanya banyak pendapat dalam berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, adanya mazhab-mazhab dalam kajian ilmu. Yang keempat, adanya berbagai keyakinan dan agama. Yang terakhir adalah adanya berbagai macam keahlian dan orang-orang ahli. Yang selanjutnya yaitu tentang penerapan metode komparatif. Yang pertama yaitu komparasi madzhab fikih. Perbandingan madzhab fikih ini merupakan suatu metode dalam mengumpulkan pendapat para imam madzhab beserta dengan dalilnya tentang suatu masalah yang masih diperselisihkan, kemudian dibandingkan pendapat tersebut dengan pendapat lainnya beserta dalil-dalil lain. Jadi berat dalam perbandingan madzhab ini itu ada 3. Yang pertama tentang hukum-hukum taklis, yang kedua yaitu dalil-dalil yang ada di sekitar mereka, yang ketiga hukum-hukum yang berlaku di tempat mereka. Untuk yang kedua, yakni komparasi bidang politik dan akidah. Hubungan antara politik dengan akidah selalu menarik untuk diperbincangkan. Hubungan ini muncul dari pertanyaan, apakah kerasulan Nabi Muhammad SAW mempunyai kaitan dengan sebuah politik? Kemunculan persoalan hubungan ini memang sangatlah wajar, mengingat isi ajaran Islam itu sendiri merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia. Paham-paham yang muncul setelah adanya faktor yang melatar belakangnya yaitu pertama Asy'ariyah, yang kedua Maturidiyah, yang ketiga Mu'tazilah, dan yang keempat Syiah, dan yang kelima Aswaja. Dan masih banyak paham-paham lainnya yang bermunculan. Selanjutnya, korelasi-korelasi pendekatan komparatif untuk berbagai objek studi. Pendekatan komparatif digunakan dengan bantuan pendekatan sejarah, seperti dalam menguraikan perbandingan antara mazhab-mazhab hukum, politik, dan teologi. Pendekatan komparatif juga bisa digunakan untuk mendekati berbagai objek studi Islam,
sumber pemahaman, dan pengalaman. Pada pemaparan di atas, kita telah sedikit menyinggung tentang signifikasi dan kontribusi pendekatan komparatif dalam studi Islam. Umumnya, pendekatan komparatif dalam studi Islam bersikap deskriptif analitis dan telah memberi kontribusi besar dalam memajukan kajian-kajian keislaman. Kesimpulan kajian dan objek studi Islam tentu akan bervariasi karena memang perbedaan pendekatan akan menghasilkan perbedaan juga. Dalam kesimpulan yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan pemakaian pendekatan komparatif ini dalam kajian-kajian keislaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.